dalam merayakan Natal, bagaimana cara kita memandang dia? Lagi sekali Yesaya 9 ayat 5. Ada 3 fase. Seorang anak telah lahir untuk kita. Anak itu dilahirkan. Dan itu bayi. Fase kedua, seorang putra telah diberikan untuk kita. Hebat memang. Tapi belum apa-apa. Yang terakhir, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Nah, ini kita harus merubah konsep kita sebagai gereja Tuhan. Saya teruskan masih ayat 5 Yesaya 9. Kalau orang menyebutkan atau memanggil Yesus dengan nama penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita kembali ke masyarakat kita. Kita bisa memberi julukan, kita bisa memberi sebutan pada tetangga kita misalnya. Maaf, saya ambil contoh yang paling jelek. Itu maling, maaf. Itu pencuri, itu pemabuk. Mengapa kita menyebut mereka dengan sebutan itu? Ya memang hidupnya sehari-hari begitu. Kita menyebut dia, oh dia dokter. Oh dia pendeta. Kenapa kita nyebut itu? Memang dia dokter dan dia pendeta. Jadi ketika orang menyebut Yesus Tuhan kita dengan nama penasihat yang ajaib, berarti dia itu memang memberi nasihat. Maka itu orang menyebut dia penasihat yang ajaib. Ketika Yesus Tuhan kita berjalan dalam kekuasaannya, lalu orang menyebut dia, wow, ini Tuhan yang perkasa. Ketika banyak orang susah, takut dalam hidup masa depan, Yesus datang sebagai Bapa yang kekal, memberi rasa aman untuk anak-anaknya. Oh, dia itu memang ayah yang kekal. Ketika ada keributan, ada pertengkaran, ada apa-apa, dia datang mendamaikan. Oh, dia itu Raja damai. Rock lovers, dalam kehidupan kita ini, kalau kita ini pengikut Yesus, paling tidak salah satu dari 4 nama yang disandang atau dipakai oleh Yesus kan disebut oleh orang, itu harus ada dalam hidup kita. Satu aja paling tidak. Inilah cara kita menilai kekristenan kita. Kalau orang ketemu kita, orang menyebut kita dengan sebutan apa? Mari kita renungkan hal ini, supaya kebenaran Natal ini bisa mendarat betul dalam hidup kita. Dan kita jadi contoh yang luar biasa untuk orang sekitar kita. Mari kita lihat Wahyu pasal 1. Satu-satunya pasal dalam Alkitab yang menuliskan setelah Yesus Tuhan kita naik ke surga, itu dalam keadaan seperti apa? Hanya ada pada Wahyu pasal 1. Tidak ada di pasal yang lain. Bertahun-tahun saya ketemu berapa banyak pelukis. Seharusnya inilah lukisan Yesus Tuhan kita yang sesungguhnya. Sampai hari ini belum pernah ketemu lukisan Yesus yang benar. Saya tidak tahu kenapa gak ada orang yang berani melukiskan ini. Wahyu 1 ayat 12. Ingat, Yohanes yang terima pewahyuan ini adalah murid satu-satunya yang masih tinggal, masih hidup. Semua saudaranya sudah mati, syahid. Karena nama Yesus, tinggal dia sendiri. Dalam tradisi gereja diketahui, diperkirakan Yohanes ketika terima pewahyuan ini umur 80 tahun. Dia dibuang di pulau kering, pulau karang. Nggak ada kehidupan yang bisa menolong dia. Disitulah Yesus datang mewahyukan dirinya. Dan kita ingat, Yohanes adalah murid yang paling dikasih oleh Yesus dan paling dekat. Dia satu-satunya murid yang pernah bersandar di dada Yesus. Tapi ketika hari itu Yesus Tuhan kita yang sudah naik ke surga menampakkan diri, ternyata Yohanes pun sampai ketakutan. Coba saya lihat, saya ajak saudara baca di ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Rock lovers, kalau murid yang kekasih saja yang begitu dekat dengan Yesus, melihat Yesus sampai mau mati, karena dia syok. Yesus yang dia kenal sudah berubah dalam kemuliaan yang luar biasa. Apabila gerejanya, khususnya kita di tanah Papua, hari-hari ini menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya, Papua dilepaskan dari semua penderitaan belenggu, sakit penyakit, ketertinggalan, kemiskinan, dan segala-galanya. Bayangkan, kita ini Kristen. Dengan alkohol aja kita masih kalah. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Bukan rahasia lagi kalau Natal dan Tahun Baru
Orang-orang yang bukan Kristen sudah ngejek kita. Mereka menghindari kita karena mereka tahu kebanyakan kita jadi pemabuk. Menyedihkan bukan? Mengapa itu bisa terjadi? Karena cara kita pandang Yesus dengan cara yang salah. Dia masih baik. Mari kita lihat dari ayat yang ke-12. Siapa Yesus sesungguhnya setelah dia naik ke surga? Lalu aku berpaling. Ayat 12 Wahyu 1. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Rekan-rekan yang baru bergabung, kita lagi baca Wahyu 1 ayat yang 12 mulai sekarang pada ayat 13. Kalau Yohanes menuliskan serupa anak manusia, itu menunjukkan dia lagi bimbang. Dia tahu ini Yesus Tuhanku. Tapi kenapa jadi lain? Maka dia menulis serupa anak manusia. 1. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, sampai ke bawah. Nah, Yesus yang dia kenal selama jalan di Galilea, di Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, itu jubahnya nggak sampai menutupin kaki, tapi menggantung karena debu zaman itu. Jadi nggak mungkin orang-orang zaman itu pakai jubah sampai ke kaki kecuali imam-imam dengan jubah-jubah panjang. Tapi hari itu jubah Yesus sampai menutupi kakinya. Yang kedua, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Yesus yang Yohanes kenal, ikat pinggangnya itu dari kain. Masih ingat yang dipakai juga untuk mengusap, mengelap kaki murid-muridnya ketika dia membasuh kaki mereka. Kenapa sekarang pinggangnya berlilitkan emas? Wah, hebat sekali. Nomor 3, kepala dan rambutnya bagaikan buluh yang putih metah. Jangan diterjemahkan dia ubanan, salah. Ini lambang kemuliaan yang luar biasa di kepala Yesus. Yohanes heran. Dan yang keempat, matanya bagaikan nyala api. Yesus yang dikenal Yohanes, itu matanya mata kasih. Mata yang lemah lembut. Memandang semua orang dengan belas kasihan. Kecuali dia mandang ahli Taurat, imam-imam. Itu mandang kemarahan. Hari itu matanya berubah bagaikan nyala api. Yang kelima, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Yesus yang Yohanes kenal, kakinya itu berdebu karena jalan terus. Masih ingat ketika dia masuk ke rumah Simon orang Farisi dalam Lukas 7, harusnya dia dibasuh kakinya. Tapi Simon tidak sempat, Yesus basuh sendiri. Tapi kira perempuan berdosa itu yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Mengapa di semua rumah orang Yahudi harus ada tempayan berisi air di depan pintu? Masih ingat kisah mujizat air jadi anggur di perkawinan di Kana? Karena zaman itu debu, nggak ada aspal jalanan. Maka semua orang yang masuk rumah orang harus cuci kaki dulu di depan pintunya. Nah, kalau orang tamunya itu terhormat, maka yang punya rumah harus tunduk. Lalu kaki tamunya yang terhormat itu diangkat, ada sebuah bangku kecil. Maka di situ yang punya rumah menyiram kaki itu dan membasuhnya. Nah, kaki Yesus itu berdebu. Tapi hari itu Yohanes melihat kakinya membara bagaikan tembaga dalam perapian. Wow, luar biasa. Yang keenam, suaranya bagaikan desau air bah. Kita ingat tahun yang lalu, awal tahun ini ada banjir besar, longsor besar di Sentani, di beberapa wilayah Jayapura. Itu air waktu turun dari gunung, suaranya menggelegar. Yesus yang tadi dikenal oleh Yohanes, suaranya penuh dengan kasih sayang. Suaranya lembut, empuk istilahnya, enak didengar. Tapi hari itu suaranya berubah, wibawanya luar biasa. Bagaikan desau air bah. Setan pasti takut dengan suara begini. Nomor 7, yang ketujuh, masih ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Heran Yohanes, selama dia kenal Yesus Tuhannya, di tangan kanannya hanya ada tongkat gembala. Tapi hari itu Yesus memegang 7 bintang. Hebat sekali, lambang kemuliaan yang luar biasa. Yang ke-8, dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam bermata 2. Selama Yohanes kenal Yesus Tuhannya, dari mulutnya hanya keluar penghiburan, kata-kata yang lembut, kata-kata menyejukkan hati.